Keputusan middle blocker Suwon Hyundai dan Chae Hil-stead, Lee Da-hyun, untuk terus menjaga Megawati Hangestri menjadi kunci dari kemenangan tim atas Daejeon Jungkwanjang Red Spark. Kekalahan menyesakkan harus diterima Daejeon Jungkwanjang Red Spark kala menjamu Suwon Hyundai dan Chae Hil-stead pada lanjutan Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025, Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Keuntungan bermain di kandang gagal dimanfaatkan tim asuhan Ko Hee-jin yang takluk dalam 4 set di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Mega DKK takluk dari tim juara bertahan tersebut dengan skor yang sangat sengit di akhir laga dengan 1-3, 12-25, 29-27, 25-22, 37-39. Ya, skor pada set terakhir mencapai nyaris menyentuh angka 40. Yang paling menyakitkan bagi tim tuan rumah adalah pada awal set keempat, Red Spark sebenarnya membuka asa untuk memperpanjang napas. Mereka unggul jauh sampai 9-4 di set keempat, sebelum kesalahan demi kesalahan justru dilakukan skuad berjuluk Red Force. Salah satu kelengahan Red Spark di laga tersebut masih berkutat pada kesalahan sendiri yang sering terjadi di momen servis. Kesalahan sepele ini bahkan juga dilakukan dua penyerang utama, Mega dan Vanja Bukilik. Selain itu, pemandangan yang terlihat pada laga Red Spark vs Hyundai Hil-stead adalah ketika setter Yom Hye-seon pada satu titik memberi umpan ke sisi Bukilik atau Pyo Seung-ju. Beberapa kali Mega tidak mendapat umpan ketika arah serangan Red Spark dari Bukilik sudah terbaca lawan berkali-kali dalam suatu rally panjang. Keputusan Yom mengubah taktik umpan tidak lepas dari penjagaan yang diterima Mega dari pemain lawan, Lee Da-hyun, yang notabene pemain timnas Korea. Lee mengakui setelah laga, bahwa dari awal memang dia fokus untuk meredam serangan pevoli asal Jember, Jawa Timur, tersebut. Tak heran set pertama Hyundai Hil-stead sampai bisa menang telak dengan 25-12. Serangan Red Spark dari kedua sisi sangat kuat sehingga fokus pemblokiran saya tertuju ke Megawati pada awalnya, jelas Lee Da-hyun dikutip Bola Sport dari The Spike. Tapi, Yom Hye-seon menyadarinya dan kemudian dia segera berpindah sisi untuk mengumpan ke Pyo Seung-ju. Petik 2. Momen itu sedikit membingungkan saya tetapi pada akhirnya, saya kembali fokus pada posisi Mega, ucapnya. Performa apik Lee selama menjaga pertahanan tim sangat dominan. Dia sukses membukukan 15 poin dengan 7 diantaranya diraih dari blok, tertinggi dalam pertandingan kemarin. Poin kemenangan tim juara bertahan pun dicetak oleh Lee setelah memblok serangan dari Pyo Seung-ju. Performa Lee sangat jomplang dengan duo tembok Red Spark yang tampil lesu. Sementara Jung Ho yang underperform, Park Eun-jin melakukan beberapa kesalahan fatal hingga sempat diingatkan Yom Hye-seon selaku kapten. Lee Da-hyun sendiri bersyukur lewat kemenangan atas Red Spark karena membuat timnya telah mengantongi 5 kemenangan beruntun. Tim asuhan Kang Sung Hyun itu baru sekali kalah ketika menghadapi Incheon Hankook Live Pink Speeders di laga pertama. Anggota tim masih sama seperti musim lalu, tetapi masih ada bagian yang perlu disesuaikan dan ada yang perlu ditingkatkan, ujar Lee. Itulah kenapa para pemain sangat menantikan setiap pertandingan sekarang. Kami menyadari bahwa pertandingan adalah kesempatan terbaik untuk berlatih. Saya percaya jika kita bekerja keras seperti yang kami lakukan sekarang, pada akhirnya akan ada hasil yang baik. Proses lebih penting dari hasil, paparnya. Dua jagoan baru di kelas welter dan kelas menengah unjuk gigi dengan meraih kemenangan finish atas sosok veteran dalam UFC Vegas 100. Dimulai dari Carlos Prates, petarung Brasil itu sukses menegaskan status sebagai penantang baru di kelas welter setelah meraih kemenangan di laga utama UFC Vegas 100. Carlos Prates mengalahkan petarung veteran, Neil Magny, dalam duel di UFC Apex, Nevada, Amerika Serikat, Sabtu tanggal 10 November tahun 2024 malam waktu AS atau Minggu pagi waktu Indonesia. Datang dengan membawa tren 10 kemenangan beruntun di semua ajang, petarung berjuluk Nightmare alias mimpi buruk itu tampil agresif sejak ronde pertama. Kesempatan terbuka bagi Prates setelah pukulan tangan kanannya mengenai Magny dan membuat lawan sempoyongan. Magny bukan petarung sembarangan. Meski kalah 3 kali di 7 laga terakhir, mantan tentara AS itu masih memegang rekor kemenangan terbanyak 22 di kelas welter UFC. Reputasi oke juga membuat Magny sering menjadi penjaga gerbang, karena diadu dengan jagoan anyar yang berharap terobosan ke persaingan untuk gelar juara.
Namun, Magni kepayahan begitu terkena pukulan protes dengan telak. Upayanya untuk melawan dengan clinch, bantingan, hingga tendangan lutut tidak berarti apa-apa. Magni bahkan ambruk karena pingsan setelah pelipisnya terkena tinju protes ketika disudutkan ke dinding oktagon pada akhir ronde pertama. Kekalahan juga dialami veteran UFC lainnya, Gerald Messaert, saat ditantang pendatang baru yaitu Reinier de Ridder di laga co-main event. Pertarungan berjalan dengan cukup seimbang dengan kedua petarung saling merebut momentum untuk meraih kemenangan. Messaert punya rekor 55 pertarungan, 37-18 mengambil inisiatif dengan tinjunya. De Ridder merespons dengan melakukan bantingan setelah beberapa kali terkena pukulan. Duel lantai terjadi tetapi tidak lama. Messaert menekan dalam pertarungan berdiri, meski pukulan GM3 lebih banyak kena, justru kesatria Belanda yang dapat mengejutkan dengan satu serangan yang membalikkan keadaan. Messaert makin berada dalam bahaya saat terhantam pukulan siku yang dilanjutkan dengan hook kiri dari mantan juara 2 divisi di One Championship itu. GM3 terjatuh. Hampir saja De Ridder mengikuti jejak Khamzat Chimaev dengan kemenangan finish pada ronde pertama. Messaert atas dalam debut di kelas menengah UFC, sejatinya cuma bisa bertahan dengan memegangi kaki De Ridder sembari dihajar. Messaert selamat karena bel akhir ronde berbunyi. Apes, selamat karena bel. Messaert kemudian berakhir seperti kalah dua kali dalam sekali bertanding. Meski dapat membalas pada ronde kedua dengan memegang kendali dalam pertarungan bawah, jagoan finish tersebut kembali dibuat tak berdaya pada ronde ketiga. Kali ini De Ridder dapat mengakhirinya. Setelah bantingan sukses dengan menjegal satu kaki Messaert, De Ridder memiting leher dan bahu lawan dengan teknik arm triangle choke hingga tap out. Padahal dalam kartu skor yang dibagikan UFC, Messaert unggul atas De Ridder pada ronde kedua sehingga keduanya dalam posisi seimbang menuju ronde pamungkas. Messaert kembali merasakan kalah setelah mampu menang di dua laga sebelumnya. Adapun bagi De Ridder, kemenangan ini membuka jalan bagi petualangan barunya setelah dahulu menjadi salah satu petarung MMA paling dominan di luar UFC. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusumawardhani, berhasil menjadi juara Korea Masters 2024 setelah menumbangkan wakil China, Han Qianxi. Putri Kusumawardhani akhirnya kembali mengecap gelar juara setelah memenangi laga final Korea Masters 2024 pada Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Di Iksan Gymnasium, Iksan, Korea Selatan, unggulan kedua itu berhasil membuat Han Qianxi sempoyongan sepanjang laga hingga menang dengan skor 21-14, 21-14 dalam 39 menit. Kemenangan di final turnamen BWF World Tour Super 300 ini menjadi gelar juara yang istimewa bagi Putri, sebab Putri mengukir sejarah sekaligus membalaskan dendamnya atas kekalahan sebelumnya dari Han. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang mampu menjadi juara Korea Masters. Sejak diselenggarakan pertama kali pada 2007, sektor tunggal putri di Korea Masters sebelumnya didominasi wakil-wakil Asia Timur seperti Korea Selatan sendiri, China, dan Jepang. Putri juga berhasil revans atas Han yang notabene rival sejak level junior dan pernah dikalahkan 13-21, 22-24 di semifinal Malaysia International Junior 2018. Lob dan drop shot yang akurat menjadi kunci Putri mampu mendikte Han. Putri pun terus melaju, memimpin di interval hingga menjauhkan jarak 17-11. Sempat beberapa kali salah sendiri, Putri segera kembali menenangkan diri dan menuntaskan game pertama dengan skor 21-14. Pada game kedua, Putri sebenarnya masih tampil dominan. Dia bahkan langsung tancap gas dengan unggul 7-1. Titik lemah di area forehand depan kembali terekspose. Netting silang, permainan depan, dan coverage lapangan yang baik menjadi keunggulan Putri sepanjang laga ini, namun setelah itu banyak kesalahan sendiri yang dilakukan Putri hingga terkejar 7-6. 4 dari 5 poin Han didapat dari error pemain didikan Putri. Putri mulai terkejar dan kemudian poinnya disamakan di 9-9. Untungnya dua smash yang masuk membawa Putri unggul di interval dengan skor 11-9. Putri memimpin dengan konsisten dari skor 13-10 lalu 19-13. Kemenangan akhirnya dipastikan dengan skor meyakinkan 21-14. Bagi Putri, ini menjadi gelar pertamanya sejak Orleans Masters 2022.
Tahun ini dia sejatinya telah 3 kali masuk final tetapi baru berhasil di turnamen kali ini. Gol langka Lionel Messi menjadi sia-sia usai Inter Miami kalah dari Atlanta United sehingga membuat mereka tersingkir di babak playoff Major League Soccer MLS. Inter Miami melakoni laga hidup mati di babak playoff MLS dengan kembali menghadapi Atlanta United. Dalam 2 laga sebelumnya, kedua tim saling mengalahkan. Pada pertandingan pertama, Lionel Messi DKK berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Lalu di laga kedua, Inter Miami menelan kekalahan dengan skor yang identik 1-2. Namun, karena adanya format best of 3, pertandingan Inter Miami melawan Atlanta harus kembali digelar untuk menentukan pemenang. Pada leg ketiga ini, Inter Miami menjamu Atlanta United di Chase Stadium, Minggu tanggal 10 November tahun 2024 pagi WIB. Jalannya pertandingan, bertindak sebagai tuan rumah, Inter Miami langsung tampil menekan sejak menit awal. Meski begitu, Inter Miami kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Atlanta di 10 menit awal, baru pada menit ke-17, Inter Miami berhasil membuka keunggulan. Gol itu berawal dari sepakan Lionel Messi yang ditepis kiper Brett Guzan di dalam kotak penalti. Namun, sial bagi Atlanta, bola liar justru jatuh di kaki Matias Rojas. Tanpa kesulitan, Rojas langsung menceploskan bola ke dalam gawang. Setelah unggul 1 gol, Inter Miami justru lengah, gawang The Herons dibobol Jamal Thiaré pada menit ke-19 dengan sepakan keras dari dalam kotak penalti. 2 menit berselang, Thiaré kembali merobek gawang Inter Miami. Kali ini penyerang berusia 31 tahun itu memanfaatkan umpan Alexei Miranchuk untuk mencetak gol. Pada menit ke-26, Diego Gomez sempat mencetak gol ke gawang Atlanta. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena Gomez lebih dulu offside pada prosesnya. Setelah itu, Inter Miami memegang kendali penuh pertandingan karena Atlanta mulai bermain bertahan. Meski begitu, Inter Miami tetap gagal mencetak gol penyama kedudukan hingga babak pertama berakhir. Selepas jeda, klub milik David Beckham langsung tancap gas mencari gol penyama skor. Upaya itu pun membuahkan hasil pada menit ke-65. Lionel Messi berhasil mencetak gol lewat sundulan dengan menyambar umpan silang Marcelo Weigl di dalam kotak penalti. Gol ini tergolong langka buat Messi karena dia sangat jarang mencetak gol dengan kepalanya dikarenakan postur tubuh yang mungil. Namun, pendukung tuan rumah kembali terdiam pada menit ke-76 setelah Bartosz Slisz membalas gol Messi dengan cara yang sama sehingga mengembalikan keunggulan Atalanta. Di sisa waktu, Inter Miami mencoba mengejar ketertinggalan. Namun, usaha mereka kali ini percuma karena sejumlah peluang yang mereka ciptakan gagal menghasilkan gol. Inter Miami pun harus tersingkir dari ajang ini.